Manuver gila PSSI, Bahrain kaget Pascal Struijk dan Hairo Readewal bisa main bulan Maret, Jepang tak sabar ketemu skuad baru timnas Indonesia. Saat ini PSSI masih mengupayakan untuk mempercepat proses naturalisasi oleh Romeni dan Hairo agar bisa main di bulan Maret mendatang, namun sebelumnya Pak Kemenpora juga bilang kalau mereka masih mengupayakan untuk menaturalisasi 3 pemain sekaligus, namun satunya masih dirahasiakan, akan tetapi teka-teki siapa pemain yang dimaksud mulai terkuak, nama Pascal Struijk menjadi yang paling gencar saat ini, dan jika benar ketiganya bisa bermain di bulan Maret mendatang, pasti tambah kuat banget belakang hingga depan timnas. Di sisi lain melihat bergabungnya oleh Romeni, Hairo dan juga Pascal, membuat Bahrain merasa dicurangi, bagaimana tidak Indonesia terus menambah pemain baru di setiap bulannya, dan tentunya itu makin sulit untuk diprediksi, bahkan mereka merasa kalau PSSI memang seniat itu untuk balas dendam di GBK nanti. Memang harus diakui kalau dalam beberapa tahun terakhir timnas Indonesia telah menunjukkan perkembangan yang cukup pesat, mereka telah membuktikan kualitasnya dengan mampu bersaing dengan tim-tim elit di Asia, mulai dari lolos ke babak 16 besar Piala Asia, lolos ke babak semifinal Piala Asia U23, serta terbaru Indonesia menjadi satu-satunya wakil ASEAN yang lolos ke round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Bahkan di babak round 3 ini Indonesia yang sebelumnya dianggap sebagai pelengkap, justru berhasil menunjukkan taringnya dengan mampu bersaing di papan atas klasmen sementara, dengan catatan 6 poin dari 6 pertandingan yang telah dimainkan, bahkan Indonesia kini masih berpeluang besar untuk amankan 1 tiket langsung ke Piala Dunia 2026, atau sesuai target awal mengamankan peringkat 3 atau 4 lalu berjuang di round 4, sementara itu jika melihat perkembangan signifikan yang ditunjukkan oleh timnas saat ini, maka wajar jika banyak media-media khususnya dari luar negeri yang terus mencari tahu soal perkembangan skuad Garuda, dan setelah melihat perombakan cukup besar di awal tahun 2025 ini, dengan mendatangkan sejumlah pelatih baru dari Belanda, serta pemain-pemain baru grade A macam oleh Romani, Hairo Readewal hingga Pascal Struijk, membuat calon lawan timnas di round 3 macam Australia, Cina, Bahrain, dan bahkan Jepang kini mulai mewaspadai kejutan-kejutan dan dari timnas Indonesia. Di sisi lain, penunjukan pelatih baru timnas Indonesia, suka tak suka, sekarang benar-benar harus kita dukung. Sebelum masuk ke hal teknis, keberadaan Coach Patrick nyatanya langsung memberikan impact luar biasa, yang mana salah satunya sudah pasti sorotan media internasional yang semakin besar, bahkan tidak pernah kan kita kebayang seorang Fabrizio Romano sampai bela-belain bikin wawancara khusus ke pelatih anyar tim nasional, apalagi tim nasional yang ranking FIFA-nya masih jauh pol, tapi memang begitulah faktanya, Indonesia ini benar-benar banyak disorot media-media besar internasional, dan itu cukup bikin para tetangga tambah ngiri, karena dirasa circle Indonesia memang sudah beda. Lalu perihal soal program naturalisasi, Pak Erik menjelaskan kalau proses oleh Romeni ini tinggal nunggu jadwal sumpah, sedangkan Hairo sedang dalam proses pengerjaan, mudah-mudahan bisa cepat. Intinya Pak Erik meminta publik untuk sabar saja dulu, dan beliau mengatakan kalau Pak Presiden yakni Prabowo Subianto disebut sangat bangga serta mendukung, karena ini adalah soal bagaimana bangsa Indonesia dipandang dunia. Saya rasa Coach Patrick tidak menyampaikan jumlah pemain yang akan diproses kemarin, tetapi yang disampaikan bahwa salah satu pemain yang memberikan respon, ketika Coach Patrick diresmikan adalah Hairo. Kalau oleh sendiri memang sudah waktu itu cek kesehatan, dan sudah ke Kedutaan Besar Belanda, tinggal menunggu jadwal pengambilan sumpah. Kalau Hairo masih dalam proses,
mengenai proses naturalisasinya kita tunggu saja, Pak Menpora sendiri sudah menelepon Menkumham, dan seperti biasa memberi dukungan, kami juga sudah sosialisasi ke DPR dan minta dukungan, bahkan Presiden sangat menjunjung tinggi bagaimana bangsa kita bisa dipandang dunia, ucap Pak Erik. Sementara itu, jika melihat kekuatan timnas Indonesia yang baru, tentu membuat para calon lawan Indonesia mulai waspada, termasuk pelatih timnas Bahrain Dragan Talajik meski timnya baru saja menjuarai Piala Teluk 2024 kemarin, namun dirinya merasa cukup skeptis dengan persaingan timnya dengan negara-negara lain di grup C. Pasalnya Bahrain tergabung dengan tim-tim kuat, seperti timnas Indonesia, meskipun ia berharap anak asuhnya bisa berjuang meraih poin di setiap laga. Sebelum pengundian kami tidak punya ekspektasi apapun, karena semua adalah 18 tim terbaik di Asia, kami berada di grup yang sulit, tapi saya optimis kami akan berjuang untuk setiap poin dengan setiap lawan, tegas Talajik dikutip dari GDN Online. Bergabungnya Patrick Kluivert sebagai pelatih kepala timnas yang baru, serta dua asisten yang punya track record yang cukup mentereng di Liga Belanda, yakni Alex Pastoor dan juga Den Lanzat, tentunya hal itu membuat calon lawan timnas mulai kepo dan waspada, bahkan tak terkecuali timnas Jepang, meskipun sudah mengamankan satu tiket ke Piala Dunia 2026 karena tak tersentuh, namun dia cukup penasaran dengan kekuatan baru timnas Indonesia, bahkan Hajime Moriyasu merasa tidak sabar untuk menjajal kekuatan timnas Indonesia yang baru pada bulan Juli mendatang, karena selain bergabungnya 3 pelatih asal Belanda, Indonesia juga akan diperkuat pemain-pemain baru macam Ole Romeni, Pascal Struijk, Emil Audero, hingga Hairo, jika mereka bermain full squad Febesnya Eropa banget, apalagi saat di GBK kemarin beberapa pemain penting timnas harus absen, sehingga meski menang Moriyasu masih merasa kurang puas, hal senada juga dikatakan oleh pemain tim nasional Jepang, yakni Takumi Minamino, yang tanpa ragu mengatakan jika timnas Indonesia sebagai tim menakutkan, maka dari itu Takumi Minamino menghimbau kepada seluruh tim di kualifikasi Piala Dunia 2026 agar jangan menganggap remeh kekuatan timnas Indonesia. Indonesia juga menakutkan, dan mereka tampil apik di Piala Asia, sebagai negara mereka memiliki momentum dan sangat bergairah soal sepak bola, kesan pertama yang saya dapatkan adalah mereka tim yang tak boleh diremehkan, jangan pernah lengah sedetik pun di hadapan mereka, ujar Minamino dilansir dari Nikkei Sport. Terlepas dari apapun, semoga saja di sisa babak round 3 ini Indonesia bisa tampil maksimal, dari 4 laga sisa Indonesia hanya butuh 3 kemenangan, untuk memastikan satu tiket langsung ke Piala Dunia 2026 menemani timnas Jepang, dan laga melawan Cina dan Bahrain di GBK nanti, 6 poin harus jadi harga mati, karena ini akan menjadi pertaruhan harga diri bangsa.